Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya kalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Baik anak-anak, kita lanjutkan belajar kita ya di bab yang kedua ya, pada halaman 7 ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, kita awali dengan membaca doa ya. Kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, Odin akan sedikit menjelaskan ya materi kita hari ini tentang sholat jamak dan qashar ya. Sholat jamak dan qashar, apa itu sholat jamak dan qashar? Nah, Pak Odin sarankan kalian membaca dulu ya buku paket halaman 7 dan halaman 8 ya sebelum Pak Odin menjelaskan. Nah, sekarang Pak Odin menjelaskan sedikit. Yang pertama tentang sholat jamak, apa itu pengertiannya ya. Nah, jamak itu sebenarnya artinya adalah mengumpulkan ya. Jamak itu artinya mengumpulkan, menggabungkan ya. Mengumpulkan atau menggabungkan. Tapi untuk istilah di sini tentang sholat jamak itu maksudnya adalah yang dimaksud sholat jamak yaitu mengumpulkan atau menggabungkan dua sholat wajib ya, dua sholat wajib untuk dikerjakan dalam satu waktu ya. Jadi dua sholat wajib digabungkan menjadi satu waktu. Nah, untuk sholat wajib yang bisa dijamak atau yang boleh dijamak yaitu sholat duhur dengan asar ya, sholat duhur dengan asar dan maghrib dengan isya. Lah, bagaimana dengan sholat subuh? Sholat subuh tidak bisa dijamak, sholat subuh tetap harus dikerjakan sendiri dengan waktu yang sesuai ya. Nah, terus bagaimana hukumnya? Hukumnya menjamak sholat itu hukumnya boleh ya, boleh asal ada syarat-syarat yang terpenuhi ya untuk menjamak sholat. Nah, ini yang kedua, hal-hal yang membolehkan menjamak sholat. Nah, apa saja orang yang boleh menjamak sholat? Yang pertama itu orang yang bepergian sangat jauh ya, dengan jarak yang sangat jauh ya, sangat jauh, yaitu dengan jarak paling tidak minimal itu ada jarak 80 km ya, berarti 80 atau 81 km ya, dengan catatan perjalanan itu perjalanan tidak untuk maksiat atau tidak melakukan dosa. Pak, bagaimana kalau nanti di tengah perjalanan misalkan ada orang yang ada orang yang sedang melakukan perjalanan jauh, ternyata punya niat yang tidak baik, tetapi di pertengahan perjalanan dia bertaubat, tidak ingin melakukan perbuatan yang tidak baik. Nah, kok perjalanannya sudah memenuhi 81 km, apakah boleh menjamak sholat? Boleh ya, karena dia sudah bertobat dan ingin berbuat baik ya boleh. Yang kedua, dalam perjalanan menunaikan ibadah haji ya, ini ya, bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah haji ya, itu tentunya membutuhkan waktu yang cukup lama ya dalam perjalanan pesawat misalkan ya. Kok mau menjamak sholat boleh ya, menggabungkan dua sholat boleh menjadi satu waktu. Yang ketiga, orang yang berjamaah di masjid kemudian turun hujan yang sangat lebat. Loh, kok bisa Pak ya? Bisa, andaikan rumahnya sangat jauh ya, tiba-tiba waktu sholat duhur, misalnya sholat duhur, hujan sangat lebat. Nah, kira-kira nanti kalau dia pulang itu basah kuyup. Nah, setelah sampai rumah mau kembali masjid lagi tidak bisa. Itu diperbolehkan ya, hujan sangat lebat dan jarak antara masjid dengan rumahnya sangat jauh. Nah, tapi
tapi kalau sekarang kayaknya enggak, masih sudah dekat-dekat ya. Yang keempat, orang yang sakit atau udzur. Nah, ini orang yang sakit boleh menjamak sholat dengan catatan orang sakitnya ini sakit yang diperkirakan boleh melakukan sholat dengan cara duduk ya. Jadi bukan sakit yang biasa-biasa, tidak, tapi yang sekiranya sakitnya ya lumayan apa namanya ya. Kalau orang yang diperbolehkan untuk sholat duduk kan pasti sakitnya ya cukup merepotkan, cukup parah ya. Baik, kita lanjutkan cara mengerjakan sholat jamak. Nah, caranya bagaimana ya? Yaitu mengumpulkan atau menggabungkan dua sholat fardu pada satu waktu. Misal cara menjamak sholat zuhur dengan asar ya. Kalian pertama kali mengerjakan sholat zuhur ya. Sholat zuhur, sesudah selesai sholat zuhur baru mengerjakan sholat asar. Kedua sholat tersebut dikerjakan masing-masing 4 rakaat karena hanya menjamak ya. Sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat. Nah, ini boleh dikerjakan pada waktu sholat zuhur dan boleh pula dikerjakan pada waktu asar ya. Jadi menggabungkan dua sholat, yaitu sholat zuhur dan asar ya. Kalian bekerjaan ya, di sholat zuhur, di waktu sholat zuhur terus sholat asar juga boleh kalian dilaksanakan pada waktu sholat asar ya, boleh juga. Yang kedua, cara menjamak sholat maghrib dengan isya. Nah, ini juga sama tadi waktunya. Misalkan kalian mengerjakan sholat maghrib dulu 3 rakaat, setelah itu selesai baru mengerjakan sholat isya 4 rakaat. Boleh juga kalian melakukan sholatnya di waktu sholat isya. Misalkan sholat isya ya, isya terus sholat maghrib ya. Nah, sholat jamak itu ada dua nana. Sholat jamak itu ada dua, jamak takdim dan jamak takhir. Apa itu jamak takdim dan jamak takhir? Jamak takdim itu mengumpulkan dua sholat fardu untuk dikerjakan pada waktu sholat yang pertama ya. Jadi mengumpulkan dua sholat fardu dikerjakan pada waktu sholat yang pertama. Misalkan sholat zuhur dengan asar. Nah, itu menggabungkan dua sholat tersebut di waktu sholat zuhur. Jadi kalian melakukan sholat asar pada waktu zuhur. Nah, atau contoh yang kedua, sholat maghrib dengan isya, itu dilakukan pada waktu sholat maghrib. Jadi kalian juga sholat isya di waktu sholat maghrib. Yang kedua, jamak takhir. Jamak takhir yaitu mengumpulkan dua sholat fardu untuk dikerjakan pada waktu sholat kedua. Contohnya tadi sholat maghrib dan isya dilakukan pada waktu isya. Jadi kalian melakukan sholat maghrib nanti di waktu sholat isya. Nah, untuk syarat melaksanakan sholat jamak ya, ada yang pertama syarat melaksanakan jamak takdim. Yang pertama, sebelum sholat harus berniat menjamak sholatnya. Yang kedua, mendahulukan sholat yang pertama. Yang ketiga, antara kedua sholat tidak boleh terpisah oleh perkataan atau perbuatan lain kecuali iqomah. Jadi setelah sholat pertama terus langsung berdiri membaca iqomah untuk mengerjakan sholat kedua. Jadi begini anak-anak, untuk yang pertama, kalian misalkan ingin melakukan jamak takdim itu maksudnya kalian melakukan sholat pada waktu yang pertama. Misalkan sholat zuhur dan asar, itu kalian melakukannya di sholat zuhur, itu namanya jamak takdim ya. Nah, syaratnya bagaimana? Sebelum sholat harus berniat menjamak sholatnya ya. Jadi kalian utama ini harus niat dulu ya. Yang kedua, mendahulukan sholat yang pertama. Misalkan kalian sholat menggabungkan menjamak sholat asar
zuhur dan asar itu melakukan sholat zuhur dulu ya. Yang ketiga, antara kedua sholat tidak boleh terpisah. Jadi misalkan kalian menjamak sholat zuhur dan asar, misalkan contoh, kok kalian sudah selesai sholat zuhur itu langsung takbir lagi sholat. Setelah salam sholat zuhur selesai, kalian langsung berdiri sholat asar ya. Itu tidak boleh. Misalkan kalian selesai sholat zuhur, kalian kok misalkan bermain atau bagaimana atau berkata-kata dengan temannya, tidak boleh ya, harus langsung ya, tidak boleh terpisah, tidak ada yang menjeda kecuali iqomah ya. Iqomah itu boleh ya, jadi langsung berdiri setelah sholat zuhur selesai salam langsung sholat asar, tidak boleh ada yang memisahkan ya antara kedua sholat tersebut. Nah, yang kedua, syarat melaksanakan jamak takhir. Nah, ini dalam sholat jamak takhir hanya disyaratkan harus berniat pada saat waktu sholat pertama. Misalkan kalian pengen menjamak sholat zuhur dan asar, misalkan kalian lagi perjalanan yang sangat jauh ya, sudah memenuhi jaraknya tadi berapa anak-anak, 81 km ya. Itu misalkan kalian di sholat zuhur sudah niat, nanti saya di dalam hati sudah niat saya mau menjamak sholat ya, waktu sholat zuhur misalkan kalian sudah mau menjamak sholat, nanti sholat jamak takhir nanti tak laksanakan di sholat asar, begitu zuhur dengan asar, maka pada saat waktu masuk zuhur harus berniat menjamaknya dengan asar. Begitu pula maghrib dan isya sama juga ya. Nah itu dulu anak-anak ya. Semoga kalian bisa memahami. Pak Udin sarankan kalian membaca dulu ya sebelum menjelaskan penjelasan dari Pak Udin, mendengarkan penjelasan dari Pak Udin ya. Membaca buku paket dulu tadi halaman 7 sampai halaman 9 yang ini ya. Yang ini yang B besok lagi ya. Baik anak-anak, sekian dari Pak Udin, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.